world, in the sky, in the sea, in the moon, smoking in the water. Piye kabare? Sehat, apik, waras? Kali ini lagi-lagi saya akan rangkum film horor. Memang tiada matinya kalau bahas dunia perhororan. Padahal saya suka merinding, tapi kenapa kok saya suka sekali dengan film-film horor? Apa mungkin kehidupan pribadi saya kurang horor? Mungkin sekali-kali saya harus menyempatkan waktu nih untuk main duluan goli. Jadi kali ini saya akan rangkum film The Possession of Hannah Grace. Sekilas mungkin ketika baca sinopsis atau lihat trailernya, film ini hampir mirip dengan film The Autopsy of Janda, tapi secara alur cerita dan konsepnya cukup berbeda sebenarnya. Yang pasti cukup membuat bulu bola kalian merinding, dan semoga endingnya tidak mengagukan seperti film lainnya, yang dimana kebanyakan sangat nanggung dan kurang memuaskan seperti lagi di WC tapi digedor-gedor. Oke, langsung saja, siapkan handsfree, cari posisi rebahan terbaik, buka tutup kaleng kongguan kalian, selamat menonton, dan check it out. Di awal film ini kita akan diperlihatkan dengan adegan ritual pengusiran roh jahat atau Saitoni Rojim dari tubuh seorang gadis. Tapi karena roh jahat ini sangat kuat, akhirnya justru pasturlah yang meninggal. Sang ayah yang berada di sana terpaksa harus membunuh anak gadisnya tersebut dengan membungkamnya menggunakan bantal. Akhirnya gadis tersebut menghembuskan nafas terakhirnya dan gadis tersebut bernama Hannah Grace. Film ini akan mengisahkan wanita yang bernama Megan Rida, seorang mantan petugas kepolisian yang punya masalah berat dalam kehidupan sehari-harinya. Ia harus berhadapan dengan depresinya karena rekan sesama polisinya ditembak mati pada sebuah insiden. Megan yang merasa bersalah tentang hal tersebut menjadi pribadi yang suka menyendiri dan bahkan ikut dalam sebuah sesi rehabilitasi, tapi itu semua tidak berhasil. Megan yang juga seorang pengangguran sama seperti saya akhirnya ditawari pekerjaan oleh sahabatnya untuk menjadi seorang petugas kamar jenazah. Megan pun menerima pekerjaan tersebut karena dia sedang butuh uang untuk beli sabun, make up, softtek, tas Gucci, dan keperluan lainnya. Dr. Louis mengatakan bahwa sudah ada 3 orang dalam 1 bulan ini keluar dan tidak sanggup dengan pekerjaan ini. Selain karena posisi yang ditawarkan adalah untuk shift malam, profesi ini juga dituntut untuk tahan terhadap aroma-aroma tidak sedap dari mayat. Katanya imajinasi mereka juga menggila dan sering mendengar hal-hal ganjil di tengah malam. Karena mental mereka yang tidak kuat, dan oleh sebab itu banyak yang tidak tahan dengan pekerjaan ini. Secara tidak langsung, Dr. Louis mempahitkan pekerjaan ini di awal. Namun dengan percaya diri dan kentang baik, Megan mengatakan bahwa dia sangat yakin saat seseorang mati, maka mati saja. Dr. Louis pun menjawab, "Good." Dokter kemudian menjelaskan beberapa hal dan prosedur dari pekerjaannya, dimulai dari lampu lorong yang memiliki sensor, yang dimana saat seseorang melewatinya, maka lampunya akan menyala otomatis. Kemudian saat mayat sudah tiba di pengiriman, dia harus mengambil foto mayat itu secara detail dan harus melakukan scan sidik jari mayat tersebut. Megan pun menyempatkan diri berolahraga agar badannya sehat dan jiwanya kuat, dan tibalah hari pertama bekerja. Dan ini adalah Pak Samsul. Beliau merupakan salah satu security di fasilitas ini, dan ini adalah Dave, seorang security juga, dan dia juga tampak cengar-cengir kepada Megan. Pekerjaan pun dimulai. Di sini kita sebagai penonton, jadi jangan sampai ribut seperti penonton bola di luaran sana, karena kita akan dibawa seolah berada di sana. Malam yang dingin, ruangan yang sepi, tidak ada kopi dan rokok, warung Mang Nono pun sudah tutup. Dan tibalah sebuah mayat di tempat pengiriman. Megan pun mengambil mayat tersebut dan membawanya ke ruangan. Dia mulai menekan jari mayat tersebut, kemudian dia memasukkannya ke dalam lemari mayat, dan tiba-tiba... Aduh, barbar pisan. Babang Dev ini membuat kaget Megan dan itu sangat mendegelkan. Megan pun terlihat kesal dan menyuruhnya pergi. Akhirnya tengah malam pun tiba. Terlihat Megan menghabiskan waktunya dengan bermain bola bekel di lorong. Tiba-tiba alarm berbunyi dan itu adalah tanda bahwa ada pengiriman. Megan pun keluar, namun saat diperiksa ternyata tidak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba, ini ada jump scare lagi tapi bukan hantu. Nggak terlalu ngagetin sih backsoundnya. Cuma kalau kalian mau kecilin volumenya, takut kaget, sok kecilin dulu. Udah, lanjut ya. Tapi tiba-tiba
Ada seorang pria paruh baya berdiri di sana. Pria tersebut memaksa Megan untuk membiarkan dia masuk ke dalam, tapi Megan menolaknya. Megan pun kembali ke dalam, dia pun menelpon security. Kata security-nya, hal tersebut sering terjadi. Di saat bersamaan, dia melihat ada pengiriman di CCTV. Megan pun ke sana dan mengambil mayatnya. Di tengah perjalanan membawa mayat, si mamang pengiriman bilang jika mayat ini keadaannya sangat buruk sekali. Bahkan saat ditemukan, mayat ini sedang tergeletak di sebuah gang dan sedang dalam keadaan masih diiris oleh sang pelaku pembunuhannya, dan mayat ini adalah Hannah Grace. Mamang pengiriman pun pulang dan disinilah kehororan duniawi dimulai. Aduh, serem Pak. Megan pun mulai melakukan prosedur pertama, yaitu pemotretan, tapi entah kenapa mesinnya tiba-tiba error. Megan lalu coba mengoprak mesinnya, tapi yang terjadi Megan malah kesetruk dan itu aneh sekali. Megan memutuskan untuk langsung scan jari, tapi komputernya juga ternyata mati. Karena jengkel mengkel bin Dugal, Megan pun memutuskan untuk langsung memasukkan mayat ke dalam lemari. Tiba-tiba tanpa ada gempa yang melanda, gelas dan kunci kaca pun tiba-tiba jatuh. Saat Megan akan merapikannya, tidak sengaja pecahannya melukai tangan Megan. Dia kemudian memasukkan mayat Hannah ke dalam lemari, lalu mengobati tangannya. Tiba-tiba lagi, lemari mayat Hannah terbuka sendiri. Dari sini saya ingin menginfokan kepada kalian bahwa karena banyak sekali tiba-tiba ada di dalam film, jadi tolong siapkan mental kalian karena mungkin akan ada banyak jump scare yang tidak semua bisa saya infokan terlebih dahulu. Jadi beranikan diri untuk kaget. Megan pun memeriksa dan memasukkan kembali mayat si Hannah, dan alhamdulillah tidak ada hal buruk yang terjadi. Karena penasaran dengan sosok Hannah Grace, Megan kemudian mencoba mencari biodata tentang Hannah di data-data kepolisian yang akhirnya membuahkan hasil yang mengejutkan. Data laporan tercatat bahwa matanya berwarna coklat, tapi saat dicek ternyata berwarna biru. Megan lalu melihat ada sesuatu yang aneh di tubuh Hannah. Saat Megan buka, ternyata itu hanya halusinasi. Megan kemudian memasukkan mayat Hannah, lalu pergi ke ruangannya. Karena haredang ongkop bin ngelengkep, Megan pun melepaskan alma maternya. Saat sedang merenung, tiba-tiba terdengar suara. Megan lalu memeriksa ruangan mayat dan betapa kagetnya dia saat melihat kotak lemari terbuka dan mayat Hannah sudah lenyap. Megan yang panik perlahan berjalan mundur yang sudah pasti ke belakang, dan tiba-tiba Megan pun mulai mengikutinya, dan tiba-tiba pria paruh baya tadi langsung memojokkan Megan. Dia mengatakan, "Jika kamu bergerak, ku gorok anumu." Karena Megan seorang mantan polisi, dia pun melakukan perlawanan, dan disitulah terjadi pergelutan. Saat Megan tersungkur, pria tersebut tiba-tiba menghilang. Megan lalu mengambil pisaunya dan langsung lari ke ruangannya untuk menelpon security. Saat Megan kembali, ternyata mayat Hannah sudah hilang. Megan lalu mencarinya ke ruangan kremasi, dan ternyata disitulah pria tersebut bersama mayat Hannah. Singkat cerita, security datang dan menangkap pria tersebut. Sebelum dibawa, pria tersebut sempat mengatakan kepada Megan untuk menghancurkan jasad Hannah. Pria tersebut pun dibawa ke kantor polisi dan Megan kembali ke pekerjaannya. Dengan atmosfer yang berbeda dari sebelumnya, Megan pun memasukkan mayat Hannah dengan perasaan yang was-was. Untuk menenangkan diri, Megan diajak oleh temannya untuk makan di luar sebentar. Sementara itu, Deb yang jaga untuk menggantikannya. Dan pada bagian ini saya sudah bisa nebak apa yang terjadi dengan Dev, pasti kena teror. Ternyata benar dugaan saya. Untuk menghilangkan kebosanan, Dev pun bermain-main di depan lorong. Dan tiba-tiba, Dev mendengar suara di ruang jenazah. Karena penasaran, dia pun masuk. Suara tersebut ternyata berasal dari kotak mayat Hannah. Saat dibuka, kepala Dev ditarik masuk ke dalam. Dev yang menahan, kemudian Dev dihempaskan ke belakang. Dev lalu melayang, keadaan di sekitar pun menjadi chaos, dan akhirnya dia pun mamam. Megan pun sudah kembali dan tidak tahu apa yang terjadi. Melihat keadaan di sana berantakan, lalu dia membereskannya. Kemudian Megan pergi ke kamar mandi karena mules habis makan seblak bersama temannya tadi. Saat sedang enak-enak setor, Megan seperti mendengar sesuatu di luar. Tiba-tiba bola karet miliknya menggelinding masuk ke dalam toiletnya. Megan penasaran, dia mengintip dari bawah, tapi tidak ada siapa-siapa.
Kemudian Meghan merasa ada yang salah dengan mayat Hannah, lalu ia mencari informasi di mbah Google. Dia pun menemukan fakta bahwa Hannah diklaim telah dirasuki roh jahat. Meghan pun kembali memeriksa mayat Hannah. Dia menemukan hal yang mengejutkan, di mana bekas sayatan di pinggul Hannah ternyata sudah menghilang. Di sisi lain, Pak Samsul sedang memanggil-manggil Dev, tapi tidak menjawab. Kembali ke Meghan yang sedang penasaran, Meghan pun memeriksa rekaman CCTV untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat ada bayangan hitam di rekaman tersebut. Meghan lalu memperlihatkan rekaman tersebut ke temannya dan menjelaskan tentang kejadian-kejadian aneh yang dialaminya. Namun temannya tersebut tidak mengindahkan penjelasan dari Meghan. Si teteh ini pun akhirnya pergi meninggalkan Meghan. Karena cucu kekecut, dia pun udut dulu. Saat berjalan di tangga, dia pun mendengar sesuatu di atas. Dia pergi memeriksa dan alangkah kagetnya saat dia melihat mayat Dev. Kemudian, ya, jump scare lagi. Karena ketakutan, si teteh ini pun lari ke atas gedung. Di sana dia mengalami hal yang serupa seperti Dev, dibuat melayang dan seluruh tubuhnya patah, kemudian koit. Tapi sebelum mati sebenarnya ada bagian jump scare yang cukup membingungkan. Ini kalau kalian mau lihat, ini nih. Dari sini sudah bisa ditebak, orang-orang di sekitar Meghan pasti akan dibantai habis, seperti si mas pengiriman ini yang datang untuk mengantar mayat baru. Meghan pun menjelaskan tentang luka yang menghilang di mayat Hannah, namun si mas ini tidak percaya. Si mas pun kembali ke mobilnya. Meghan kemudian menelpon kekasihnya dan bercerita perihal apa yang sudah terjadi. Tanpa disadarinya, terlihat mayat Hannah merangkak di belakang Meghan. Di sisi lain, saat si mas sedang beranjak pergi, tiba-tiba mobilnya seperti melindas sesuatu. Dia pun turun dan memeriksanya. Lampu sekitar pun tiba-tiba mati hidup seperti habis token. Kemudian si mas mulai menyenter daerah sekitar dan terlihat Hannah sedang merangkak. Dan akhirnya si mas pun coit. Meghan yang sedang kembali memeriksa rekaman CCTV melihat mayat Hannah merangkak masuk ke dalam lift yang menuju ke tempat pengiriman. Mengetahui si mas sedang dalam bahaya, Meghan pun turun dan memeriksanya. Akhirnya, dia melihat si mas yang sudah dalam keadaan tak bernyawa. Kemudian kekasih Meghan menelpon untuk memberitahu bahwa pria paruh baya yang ditangkap tadi ternyata kabur dan membunuh 2 perwira polisi, tapi tiba-tiba pria tersebut sudah ada di sana dan langsung menodongkan pistol ke arahnya. Di situ pria tersebut menjelaskan semuanya bahwa dirinya sebenarnya adalah ayah dari Hannah dan Hannah sudah dirasuki oleh roh jahat. Agar tidak makan korban lagi, dia mengajak Meghan untuk membantunya membakar mayat Hannah. Setelah apa yang sudah terjadi, Meghan akhirnya percaya dengan ayahnya Hannah dan memutuskan untuk membantunya membakar mayat Hannah. Namun saat akan membakarnya, tiba-tiba Hannah bangun dan menyerang Meghan seolah ingin merasuki tubuh Meghan. Sang ayah pun berhasil mencegahnya, sampai-sampai dirinya tewas karena terbakar. Meghan pun berhasil kabur, namun Hannah mengejarnya. Meghan pun akhirnya tertangkap juga dan langsung dibuat tak sadarkan diri oleh Hannah. Kekasih Meghan saat itu datang ke lokasi dan mencari di mana keberadaan Meghan. Di sisi lain, Meghan pun akhirnya bangun dan seketika kaget karena sudah berada di dalam lemari mayat. Di sana ia melihat mayat teman-temannya yang sudah terbujur kaku dan tak bernyawa. Kekasih Meghan pun akhirnya bertemu dengan Pak Samsul yang saat itu kebetulan sedang mencari Dev. Di saat bersamaan, akhirnya Meghan bisa keluar dari lemari mayat tersebut. Tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan kemunculan sosok Hannah yang sudah menempel di dinding seperti cicak. Mereka pun langsung berlari kabur dari sana. Namun naas, Pak Samsul yang salah jalan, akhirnya koit duluan. Kekasih Meghan langsung menodongkan pistol ke arah Hannah, namun belum sempat menembak, dirinya sudah terkena saringan oleh Hannah, sehingga dia tidak bisa bergerak dan akhirnya melayang di udara. Meghan lalu mengambil pistolnya, kemudian menembak Hannah beberapa kali, hingga akhirnya Hannah berhasil dilumpuhkan. Kekasihnya pun berhasil diselamatkan. Meghan kemudian menyuruh kekasihnya untuk pergi duluan dari sana. Sementara itu, Meghan langsung menyeret mayat Hannah dan berniat membakarnya. Saat akan dibakar, Hannah tiba-tiba bangun dan menarik Meghan, tapi pada akhirnya Hannah berhasil dikalahkan. Setelah semuanya selesai, Inspektur Ladusing pun datang ke lokasi dan akhirnya Meghan pun selamat. Di ending, Meghan terlihat berolahraga seperti biasanya, tapi Meghan nampak berbeda dari sebelumnya. Dia mengatakan, "Aku tahu jalan masih panjang, tapi aku merasa kuat setiap harinya. Takkan ada yang bisa menghentikanku." Tamat. Ending,
yang tidak kalah mengagokan dan bikin mules. Dan untuk kali ini tidak ada sesi pertanyaan, karena semuanya sudah sangat jelas dan tidak ada teka-teki. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini yaitu hendaklah kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jangan terus-terusan mengikuti hawa jahiliyah kita, sehingga kita tidak gampang dipengaruhi atau dimasuki roh jahat seperti yang terjadi pada Hana. Mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Beli ikan di warung Bidarsih. Sekian dan terima kasih. See you next video, Wak.